wabarakatuh. Saya Fajria Asrigrahita. Di sini saya akan menjelaskan atau memberikan dua contoh tantangan kehidupan bernegara saat ini. Apakah pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 sekarang sudah mampu menjadi pedoman untuk menyelesaikan tantangan tersebut? Berikut penjelasannya. Contoh tantangan kehidupan bernegara saat ini yang menurut kita perlu diantisipasi di Indonesia. Yang pertama itu ada sikap toleransi terhadap Bhinneka Tunggal Ika yang mengusung ideologis selain Pancasila. Kehidupan bernegara dan berbangsa sedang mengalami tantangan. Kebinekaan kita sedang diuji. Saat ini pandangan dan tindakan yang mengancam kebinekaan dan kebersamaan kita. Saat ini ada sikap yang tidak toleran yang mengusung ideologi selain Pancasila. Masalah ini semakin diperparah oleh penyalahgunaan media sosial yang banyak menggunakan hoax alias kabar bohong. Dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam bingkai NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, kita bisa terhindar dari masalah tersebut. Kita bisa hidup rukun dan bergotong royong untuk memajukan negeri. Dengan Pancasila, Indonesia ada harapan dan rujukan masyarakat internasional untuk membangun dunia yang damai, adil, dan makmur. Komitmen pemerintah untuk penguatan Pancasila sudah jelas dan sangat kuat. Berbagai upaya terus dilakukan. Kita juga harus waspada terhadap segala suatu bentuk pemahaman dan gerakan yang tidak sejalan dengan Pancasila. Bersama seluruh komponen bangsa, lembaga baru ini ditugaskan untuk memperkuat pengalaman Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yang terintegrasi dengan program-program pembangunan, pengentasan kemiskinan, pemerataan kesejahteraan, dan berbagai program lainnya menjadi bagian integral dari pengalaman nilai-nilai Pancasila. Kemudian kita juga harus waspada terhadap segala bentuk pemahaman dan gerakan yang tidak sejalan dengan Pancasila. Pemerintah akan bertindak tegas terhadap organisasi-organisasi dan gerakan-gerakan yang anti Pancasila, anti Undang-Undang Dasar 1945, anti NKRI, anti Bhinneka Tunggal Ika. Pemerintah pasti bertindak tegas jika masih terdapat paham dan gerakan komunisme yang jelas-jelas sudah dilarang di Indonesia itu sendiri. Meskipun tokoh-tokoh LSM banyak yang menyatakan hal ini sebagai sesuatu yang mengada-ngada, pada kenyataannya potensi ancaman yang dihadapi negara Republik Indonesia tampaknya akan lebih banyak muncul dari dalam negeri, antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu ada disintegrasi bangsa melalui gerakan-gerakan separatis berdasarkan sentimen kesukuan atau pemberontakan akibat ketidakpuasan daerah terhadap kebijakan pemerintah pusat. Kemudian yang kedua ada keresahan sosial akibat ketimpangan kebijakan ekonomi dan pelanggaran hak asasi manusia yang pada gilirannya dapat menyebabkan huru-hara atau kerusuhan massal. Yang ketiga ada upaya penggantian ideologi Pancasila dengan ideologi-ideologi lain yang ekstrim atau yang tidak sesuai dengan jiwa dan semangat perjuangan bangsa Indonesia. Kemudian yang keempat ada potensi konflik antar kelompok atau golongan berakibat perbedaan pendapat dalam masalah politik maupun akibat masalah sara. Kemudian yang terakhir yang kelima, makar atau pergulingan pemerintah yang sah dan konstitusional.
Kemudian masalah yang kedua itu ada permasalahan korupsi yang merajalela di Indonesia merupakan salah satu faktor utama timbulnya permasalahan ketimpangan sosial. Salah satu tanda dengan semakin banyak tindak korupsi yang terungkap ke publik, ini menjadi serius tantangan yang dihadapi bangsa ini. Banyak tindakan korupsi ini berdampak pada kehidupan banyak orang yang diliputi ketakutan dari akhirnya menimbulkan kekerasan, penghancuran hak milik, dan pelanggaran kebebasan bergerak. Bangsa Indonesia harus kembali berorientasi pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 karena pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merumuskan apa yang akan menjadi tekad dan cita-cita bangsa Indonesia pada saat memproklamasikan kemerdekaan. Bangsa Indonesia harus senantiasa setia kepada semangat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, berkomitmen pada demokrasi dan hak asasi manusia. Saat ini Indonesia mengalami ketimpangan dan ketidakadilan sosial yang menyebar. Ketidakadilan sosial ini bisa menjadi predator dari segala sesuatu yang bisa dicapai oleh bangsa ini. Bisa dikatakan dalam perjalanannya hingga saat ini bangsa dan negara kita belum mencapai optimasi nilai dari Pancasila yang sudah jelas di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini yang menjadi tolak ukur kehidupan bangsa, namun sebenarnya masih jauh dari citra bangsa ini. Namun sebagai bentuk komitmen moral dan tanggung jawab yang melekat pada jiwa pergerakan mengenai Indonesia yang mungkin bisa dicapai melalui rekonstruksi kehidupan berbangsa. Bangsa Indonesia dalam hidup bernegara telah memiliki suatu pandangan hidup bersama yang bersumber pada akar budayanya dan nilai-nilai religiusnya dengan pandangan hidup yang mantap. Dengan begitu bangsa Indonesia akan mengetahui ke arah mana tujuan yang ingin dicapainya. Menurut saya pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 ini sudah tepat sebagai pedoman untuk menyelesaikan tantangan-tantangan kehidupan bernegara tersebut karena melindungi segenap bahasa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Namun, yang menjadi kendala di Indonesia ini adalah penerapan hukum Indonesia yang lemah, tumpul ke atas tetapi tajam ke bawah. Seharusnya di Indonesia ini berkaca pada negara-negara lain dengan hukum yang adil seperti di Cina yang memberikan hukuman mati pada para pelaku korupsi. Sekiranya di Indonesia harus bertindak tegas terhadap korupsi yang sudah mendarah daging di Indonesia. Perlunya ketegasan, keadilan, kesadaran untuk dapat mengatasi permasalahan di Indonesia. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.